Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Ittihadul Muslimin beserta seluruh jajaran, yang kita muliakan para orang tua kita, pemuka masyarakat kita, seterusnya Bapak Ibu jemaah tarawih, rekan-rekan pemuda, adik-adik remaja, dan anak-anak kami para pelajar. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ke-28 ini Allah masih beri kesehatan kepada kita semuanya. Sehat semuanya Bapak ya? Alhamdulillah. Kita mohon kepada Allah semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, semoga tercurah kepada kita umatnya yang senantiasa tunduk taat mengikuti sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tarawih rahimakumullah, tiba giliran saya mendapat amanah pada malam hari ini menyampaikan tausiah dengan judul sabar dan memberi maaf lebih baik daripada mengambil pembalasan. Dalilnya surat Asy-Syu'ara surat ke-42 ayat 39 sampai 43. Ayatnya agak panjang, 5 ayat. Tapi ayat ini nggak bisa dipotong karena dia satu paket. Dari ayat 39 sampai ayat 43. Nanti judulnya ini di ayat 43 misalnya. Jadi topiknya mulai dari ayat 39. Oleh karena itu mari kita baca dulu, kemudian kita terjemahkan, kemudian kita sampaikan penjelasan para mufassirin, orang-orang ahli tafsir, kemudian kita lihat dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat 20 sampai 25 menit ya sampai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza asabahumul baghy hum yantashirun. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah dengan kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang buat jahat tadi, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizalimi, tidak ada alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga semua kita dirahmati dari Al-Quran ini. Setelah kita baca beberapa tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Misbah, Syihab, dan penjelasan-penjelasan lainnya, dari 5 ayat ini ada beberapa poin yang mesti kita pahami bersama. Ada 5 poin dari ayat ini sesuai dengan jumlah ayatnya. Yang pertama, kebolehan membela diri dari kezaliman. Pasti ya. Membela diri kalau kita dizalimi, itu boleh disyariatkannya. Yang kedua, anjuran memaafkan orang yang berbuat zalim dengan tujuan rekonsiliasi. Rekonsiliasi apa itu? Menumbuhkan kembali apa? Hubungan kekerabatan. Artinya damai. Rekonsiliasi. Jadi ada jalan damai. Yang ketiga, orang yang membela diri dari kezaliman tidak boleh dipersalahkan. Ini salah tuduh nanti. Jadi orang yang membela diri karena dizalimi tidak boleh dipersalahkan. Yang keempat, orang yang berbuat zalimlah yang harus dipersalahkan dan mereka harus dihukum mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat dari Allah SWT. Yang kelima, ini yang kita tuju, sabar menghadapi kezaliman adalah perbuatan mulia. Tapi di tafsir itu ada dengan catatan. Jadi tidak begitu saja dimaafkan, tapi ada dengan catatan. Dengan catatan, kesabaran itu tidak menyebabkan kezaliman merajalela. Jika kezaliman semakin merajalela, maka yang diutamakan adalah pembelaan diri untuk mewujudkan keadilan. Kemudian ahli tafsir Ibnu Arabi beliau lebih menjelaskan lagi terkait dengan ayat terakhir ini. Ya, kedua sikap, baik membalas kezaliman atau memaafkannya, kedua-duanya mendapat pujian dari Allah. Maka ayat ini bisa bermakna bahwa salah satu dari keduanya lebih baik dari yang lain, tergantung kondisinya. Paham ya? Membela diri lebih baik daripada memaafkan jika situasi kondisinya memang mengharuskan untuk membela diri. Memaafkan lebih baik daripada membela diri kalau memaafkannya itu lebih utama. Jika yang zalim itu adalah orang yang memang terkenal jahat, suka menampakkan kezalimannya, maka membalasnya adalah lebih baik. Namun jika kezaliman itu terjadi karena kekeliruan dan ada niat baik dari orang yang buat zalim tadi untuk minta maaf, maka memaafkan adalah yang paling mulia. Ini pemahaman penjelasan dari tafsir surat Asy-Syura, surat ke-42
ayat 39 sampai 43. Poin berikutnya, Bapak Ibu yang muliakan Allah Taala, kan ada dua kemungkinan ketika kita dizalimi. Kemungkinan yang pertama adalah membalas kezaliman itu. Kemudian yang kedua, memaafkannya. Bapak Ibu yang muliakan Allah SWT, dalam realita kehidupan kita, yang pertama, kita hidup di negara hukum. Itu yang pertama dulu. Ya. Kalau kita ingin membalas kezaliman seseorang kepada kita, harus melalui prosedur. Melalui prosedur hukum. Kalau tidak melalui prosedur gimana? Baca kak namanya. Ya, misalnya kita dipukul sama orang, ditinju, kemudian kita balas dengan pukulan. Ya. Kalau menurut ayat yang kedua tadi kan bisa. Bahwa kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan sekali, inilah pentingnya tegaknya pemerintah untuk menegakkan hukum. Jadi Bapak Ibu kalau pernah belajar maqasid syariah, maqasid syariah itu ada 5. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, ya, menjaga harta. Itu maqasid syariah. Tujuan syariat diturunkan di muka bumi ini adalah untuk menjaga kelima hal tadi. Salah satunya adalah menjaga jiwa. Agar jiwa ini terlindungi. Orang tidak semena-mena kepada kita. Nah, ketika kita memang mengharuskan untuk membalas kezaliman tadi, maka kita sebagai warga negara yang baik, sadar hukum, maka silahkan untuk melapor ke aparat penegak hukum. Melapor ke polisi, nanti akan di BAP, betul ya? Kemudian dilihat kasus-kasusnya. Kita ambil salah satu saja kasus teringan, pemukulan. Kata-kata pemukulan itu termasuk penganiayaan, termasuk kezaliman. Sehingga nanti ada pelaku, ada korban. Kalau misalnya ada pemukulan, ya, ini beda nanti dengan KDRT ya. Kalau KDRT itu ada prosedur yang rigid. Kalau pemukulan, siapapun boleh melaporkan, ayahnya boleh, ibunya boleh, atau yang bersangkutan. Tapi kalau KDRT harus izin yang seizin istrinya. Kalau izin, kadang-kadang istri kan di KDRT itu mau dia. Ya. Ya. Nah, kita lihat kalau terkait dengan pemukulan, dia ada bekas yang mesti kita tunjukkan ketika kita melaporkan. Ada lebam, ya, ada ya bengkak-bengkak, ada rontok gigi misalnya kan. Nah, ketika itu terjadi dan itu bisa dibuktikan, maka kita akan diproses, ya, diproses. Tetap diawali dengan rekonsiliasi. Ini penting Bapak Ibu. Jadi walaupun Bapak Ibu mungkin nanti suatu sekali ya, mungkin melapor ke polisi, tetap nanti akan dihadirkan kedua pihak, si korban dan pelaku. Ya, pihak aparat keamanan dia akan memberikan fasilitasi. Pak kau damai atau lanjut? Ya mungkin karena sakit hati luar biasa, lanjut katanya kan. Nah, kalau lanjut nanti akan dilihat ya seberat apa kasusnya itu. Yang kecil aja sederhana pemukulan. Kalau pemukulan itu tidak menimbulkan cacat, maka jerat hukumannya itu ada yang 2 bulan, paling lama 2 tahun. Tapi kalau pemukulan menimbulkan cedera sehingga sampai cacat, maka sampai 8 tahun. Kalau dia sampai kepada pembunuhan, sehingga pembunuhan terencana, kalau kita ikuti berita yang sedemikian Sambo dan kawan-kawan semuanya kan, itu 10 tahun plus 1/3. Nah, ininya kan. Ini kita sampaikan apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, kita sebagai warga yang sadar hukum, kalau ada kasus-kasus seperti ini jangan dibiarkan yang pertama.
Kalau memang harus dilaporkan, laporkan. Kemudian yang kedua, ya, ketika terjadi pemukulan terutama sekali pada pelaku, hati-hati, jangan main tangan. Karena negara kita negara hukum. Sedikit saja kita menciderai seseorang dan ada buktinya, itu siap-siap berhadapan dengan hukum ketika korbannya tidak memaafkan. Ini kalau penganiayaannya berupa fisik. Kan pendoliman ke penganiayaan kan dua, ada fisik, ada mental. Penganiayaan mental itu apa? Penganiayaan mental yang sering kita dengar di berita-berita itu adalah pencemaran nama baik. Kan ada pencemaran nama baik, difitnah, ya, dituduh begini begitu. Ketika yang dituduh itu dia ya tidak rela, kemudian dia melaporkan pada aparat keamanan, aparat penegak hukum, dan dia tidak memaafkan, maka akan berlanjut sampai kepada pengadilan. Dan hukumannya pun juga rentang, ya, hukumannya sampai 8 tahun penjara. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, apalagi yang muda-muda yang masa depannya masih panjang, adik-adik pemuda akan bekerja, kalau pernah punya catatan-catatan kriminal, itu peluang untuk menjadi pegawai negeri khususnya, menjadi polisi, menjadi tentara, jangan berharap. Ini berat sekali. Ini diingatkan sedemikian rupa. Karena ayat ini demikian, diturunnya ayat itu sepaket. Ya. Dan dijelaskan oleh para mufasir demikian. Ya. Kemudian berikutnya, ya, kalau memang si pelaku itu ada inisiatif untuk minta maaf dan sadar, gitu ya, dan sadar bahwa yang dia lakukan itu ya karena kecerobohan, karena kekeliruan, karena emosi dan sebagainya, dan ada inisiatif ingin memperbaiki, inisiatif ingin minta maaf, maka kita sebagai hamba Allah yang baik, ya, kita harus lebih terbuka untuk memberi maaf, ya, untuk memberi maaf, ya. Dengan catatannya tadi kita lihat, ya, ada nggak inisiatif dia untuk minta maaf? Kalau enggak, maafkan terus saja, itu diulang-ulang lagi, gitu ya. Ini dalam tahapan dalam belajar seperti ini. Tidak serta-merta ya biasalah, maafkan sih, dan nanti dia menjadi-jadi. Tapi ketika ada inisiatif sehingga ada rekonsiliasi, ada ingin untuk berdamai, ada ingin untuk memperbaiki hubungan kekeluargaan lagi, maka memaafkan jauh lebih baik daripada meminta tuntutan balas tadi. Ya, kita bacakan beberapa ayat tentang keutamaan sabar dan keutamaan memaafkan. Ya. Keutamaan sabar ini sangat banyak dalam Al-Quran. Karena dalam ayat tadi Allah jelaskan, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka dia akan mendapat pahala dari Allah. Pahala dari Allah. Berapa pahalanya orang sabar itu? Bi ghairi hisab, tanpa batas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang akan mendapatkan pahala mereka tanpa batas. Sabar tanpa batas, pahalanya juga tanpa batas. Ini Ramadan melatih kita untuk sabar. Kemudian berikutnya surah An-Nahl, surat 16 ayat 96. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Allah akan memberikan balasan pada orang yang sabar, pahala yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Ya boleh jadi dia memaafkannya tadi, Allah kalau dihitung rupiahnya, ya kerugian 1 juta misalnya kan, kita maafkan saja. Ternyata dengan dimaafkan, rela kita memaafkan itu, akhirnya menjadi kekeluargaan yang dekat. Lebih dari 1 juta dapat lagi. Ya, karena kita sabar dalam menghadapi itu. Allah janji demikian.
Allah akan berikan pahala melampaui daripada apa yang kita kerjakan itu. Tentang sabar. Yang ketiga, surat Ar-Ra'du, surat ke-13 ayat 23-24. Ini penting sekali kita kuatkan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaikah yadkhuluna 'alaihim min kulli babin. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. Nanti kita masuk surga insyaallah. Amin semuanya. Amin. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Malaikat masuk ke tempat-tempat kita tinggal nanti dari semua pintu sambil mengucapkan. Katakan ya, malaikat nanti mengucapkan selamat kepada kita itu bukan karena sholat kita, bukan karena haji kita, bukan karena puasa kita. Tapi apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat untuk kalian disebabkan kalian bersabar. Sabar itu luar biasa. Bapak Ibu, anak-anak yang menghafal Asmaul Husna, sabar, as-sabru, itu Asmaul Husna yang keberapa? Yang ke-99. Jadi kalau kita menghafal ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu yang ke-99 itu adalah as-sabru. Jadi sabar itu adalah salah satu nama Allah yang baik yang nomor 99. Oleh karena itu sabar itu tanpa batas. Berikutnya keutamaan memaafkan. Kita ambil dua saja, satu ayat, satu hadis. Keutamaan memaafkan, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Masya Allah. Ini Allah menyampaikan kepada kita surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu maksudnya orang yang berbuat jahat. Ya tinggalkan saja. Maafkan saja. Nah, itu kerja orang-orang enggak beres. Jadi enggak usah diikuti. Ya. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasat shadaqah min malin wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawaddu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Hadis sahih riwayat Muslim. Tidaklah sedekah itu mengurangi dari harta sedikit pun. Ini pertama ya. Tidaklah sedekah itu mengurangi dari harta kita. Sedikit pun tidak akan mengurangi. Tidaklah ada seorang yang memberi maaf pada orang lain, melainkan dia kemuliakan baginya. Izzah. Kalau kita memberi maaf kepada seseorang, maka keutamaannya Allah akan berikan izzah kepada kita. Allah akan muliakan kita. Ini secara nyata saja ketika kita minta memberi maaf, ada orang minta maaf, ya saya maafkan. Apa kira-kira sikap orang yang kita beri maaf tadi? Pasti dia ya pakai nyembah-nyembah segala kan. Pasti dia akan tunduk dengan apa yang kita sampaikan, dia akan lebih dekat lagi dengan kita sehingga harga diri kita akan naik. Tapi coba kalau kita bilang tidak ada maaf bagimu. Nah, deh. Itu ke itu saya misalnya kan. Kira-kira sikap orang yang minta maaf kepada kita tadi apa? Pasti dongkol dia kan? Dongkol, kesal, akan dibuat lagi besok. Nah, sehingga harga diri kita bisa direndahkan oleh orang yang minta maaf, tapi kita tidak memberi maaf. Udah maafkan saja. Kemudian, dan tidaklah ada seorang hamba yang tawadhu. Yang tawadhu, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Tawadhu itu akan mengangkat derajat kita. Lawan dari tawadhu itu sombong. Jadi kalau mudah tawadhu itu apa? Lawannya sombong. Kalau sombong itu bukan malah mengangkat derajatnya, tapi dia akan menurunkan derajatnya.
Demikian mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, sesuai dengan yang disampaikan kepada kita malam hari ini, dengan materi-materi yang setiap malam kita mendapatkan siraman rohani dengan materi-materi yang berbeda. Mudah-mudahan ini memperkaya kita, sehingga menjadi kita insanun kamil, ya, manusia yang sempurna. Ya, memang manusia nggak ada yang sempurna, tapi mendekati kesempurnaan mesti. Kesempurnaan kita itu nomor satu adalah karena ilmu pengetahuan, ya, karena pemahaman, dan karena keimanan kita. Ya, mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya.